Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada semua santri kelas 9 dari kelas 9A sampai 9G, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat berjumpa dalam pembelajaran secara daring. Untuk kali ini kita akan mempelajari pelajaran mustalah hadis. Ya, bagi yang mungkin sudah punya kitabnya, bisa disiapkan kitabnya. Ini sudah ada gambarnya, bisa kalian lihat, kitab Manzumatul Baiquni. Ya. Namun sebelumnya, agar lebih barokahnya, kita awali pembelajaran kita dengan bacaan suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada mu'alif kitab ini dan kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan kita belajar di Madrasah Qudsiah ini mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi jami'an ikhwan min al muslimin syuhada wal awliya wassalihin wassahabati tabi'in wa alikulli ashabikum jami'an mustahidin wal muhaddisin wal qur'an muhaddisin wa khususan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Sa'ad dan Imam Syafi'i, Imam hadrati Syekh Umar bin Khattab Syafi'i, hadrati Masjid Madrasah Qudsiah Qiratul Asnawi yang hariful marfadi Syekh Syarif Ahmadi ya hadrati asadi Madrasah Qudsiah ala bin sabab qadasallahu wa sallallahu wa yu'lidarul jannah wa nafa'ana wa 'adan min asrarihim sirrul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, untuk pertemuan yang pertama, pelajaran pertama kita belajar dari muqaddimah dulu atau perkenalan dulu. Karena mustalah hadis atau yang biasa disebut hanya mustalah, ini adalah ilmu yang mungkin baru kalian kenal ya, karena baru kalian pelajari di kelas 9 sanawiyah. Untuk di kelas-kelas sebelumnya, kelas 8, kelas 7 atau di MI, kalian belum pernah mempelajari ilmu mustalah hadis ya. Nah, mungkin ini menjadi pertanyaan kalian, ilmu mustalah hadis ini ilmu tentang apa ya. Jadi itu yang perlu pertama saya perkenalkan dulu kepada kalian tentang ilmu mustalahul hadis atau ilmu mustalah ya. Nah, karena dari namanya bisa kalian lihat itu ya, namanya mustalah hadis, ilmu yang kita belajar mustalah. Ada kata hadis, berarti ada kaitannya dengan hadis ya. Nah, untuk hadis sendiri sebenarnya kalian sudah mengetahui ya, karena sudah mempelajari mulai dari MI, bahkan dari MI di kelas 7, kelas 8 kalian sudah mempelajari hadis. Nah, mungkin sekilas sebelum kita bahas mustalah hadis, kalian pahami dulu tentang hadis itu. Hadis itu adalah aqwalun nabi wa af'aluhu wa taqriratuhu. Dawuh-dawuh Kanjeng Nabi ya, sabda-sabda Nabi, tindak lampai Kanjeng Nabi atau perbuatan Nabi, dan penetapan Nabi, takriratun Nabi ya. Berarti hadis itu kan isinya tentang dawuhnya Kanjeng Nabi atau perbuatannya Nabi atau penetapan Nabi. Penetapan itu artinya ada sahabat yang mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu di hadapan Nabi dan beliau mendiamkan ya, tidak melakukan dan tidak dawuh ya. Beliau hanya mendiamkan sahabat yang berkata atau melakukan sesuatu, namanya takriratun. Nah, isi dari hadis yang biasa kalian sudah kalian pelajari kan isinya hanya itu ya. Hadis itu kalau tidak menceritakan dawuhnya Nabi, menceritakan perbuatan Nabi atau penetapan Nabi. Nah, ini hadis. Ya, ambil contoh yang sangat terkenal yang mungkin kalian sudah hafal. Misalnya innamal a'malu binniyat, itu hadis ya, karena itu adalah dawuh
dari kanjeng Nabi. Dawuhnya Nabi, karena Nabi pernah dawuh innamal a'malu binniyat. Ayat timbul pertanyaan, dari mana Anda tahu kalau itu dawuhnya kanjeng Nabi, ya kan gitu. Nah, dari mana kamu tahu kalau itu dawuhnya kanjeng Nabi? Padahal Nabi itu sudah sekian ratus tahun yang lalu, sudah 1500 tahun yang lalu ya, kurang lebih. Ya, kalau tahun Hijriah itu sudah 1442. Nah, ini itu kan Nabi hijrah, ya kan? Nabi hijrah. Padahal Nabi hijrah itu sudah umur 53 tahun atau 52 lebih. Ya. Berarti kan kira-kira Nabi itu sudah sekitar 1500 tahun yang lalu. Nah, kenapa kamu bisa mengatakan itu dawuhnya kanjeng Nabi? Padahal sudah sekian ratus tahun yang lalu. Ini kan kamu jawabnya, oh dari guru saya. Guru kamu kok tahu dari mana? Dari gurunya Nabi, ya kan? Berarti itu berdasarkan periwayatan atau jari ini kan itu, periwayatan atau katanya gitu. Padahal kalau kamu runut dari kamu sampai kepada Nabi itu melalui berapa mata rantai, ya. Berapa mata rantai orang yang menceritakan ini dari ini terus sampai kepada Nabi. Nah, apakah mata rantai itu yang menceritakan hadis itu bisa dipertanggungjawabkan, tidak bertanggungjawabkan kebenarannya? Nah, itu yang arahnya ke situ ya. Ilmu mustalah hadis itu kabarnya. Ini saya ambil contoh ya, dulu itu ada permainan ya, permainan membisikkan kata ya. Mungkin kalian ada teman katakanlah 10 orang, ada si A, si B, si C, D sampai J ya, 10 orang misalnya, terus bermain melingkar. Misalnya saya membisikkan kepada si A, katakanlah dua kalimat ya. dua rangkaian kata, ada dua kalimat saya bisikkan kepada si A ya. Saya suruh mengingat-ingat ya, saya bisikkan suruh mengingat-ingat, lalu si A membisikkan kepada si B, membisikkan kepada si C, seterusnya sampai kepada J. Nah, kira-kira ketika J kamu tanya apa yang kamu dengar dari si sebelumnya J itu apa ya? I ya, dari teman yang membisikkan kepada kamu ya. Kira-kira yang diucapkan si J ini bisa sama dengan yang pertama kali yang diucapkan itu. Ada dua kemungkinan kan, ada dua kemungkinan bisa jadi sama persis ya. Nah, kemungkinan yang kedua ada perubahan sedikit, atau kemungkinan ketiga sama sekali berubah ya kan. Nah, kenapa seperti itu ya? Kenapa ada kemungkinan sama persis ya? Ada kemungkinan ada perubahan sedikit, ada kemungkinan luas berubah total juga bisa ya kan? Nah, kalau kalian analisis ketika si J ini bisa menyampaikan sama persis dengan yang disampaikan yang pertama, itu berarti analisanya masing-masing dari si A sampai J ini orang-orang yang tingkat hafalannya memang kuat. Sekali dia dibisikin, dia langsung mengingat dan menyampaikan dengan benar ya kan? Ketika dia orang yang pelupa, berarti ketika menyampaikan sudah keliru ya, semakin kesana semakin keliru ya kan. Itu analisanya kan seperti itu ya, berarti orangnya hafalannya kuat, teliti. Yang kedua, berarti si A sampai si J ini orang-orang yang jujur, dia memang menyampaikan apa adanya, apa yang dia dengar disampaikan. Kalau di antara A sampai J ini ada yang sengaja bermain curang, sengaja berbohong gitu. Padahal dia hafal yang dia dengar yang benar itu seperti ini, tapi sengaja dirubah gitu. Berbohong ya. Sehingga nanti sampai ke belakang akan salah dan semakin besar kesalahannya gitu. Ya, itu ketika benar itu berarti kemungkinannya orangnya itu jujur, berkata apa adanya dan memang teliti. Ketika ada kesalahan berarti ada kemungkinan yang menceritakan itu berbohong
atau memang tidak teliti, atau memang salah sama sekali, tidak ada sebenarnya sama sekali, itu berarti memang sengaja dibuat-buat, ya kan. Nah, kadang ketika bermain itu kan sengaja memang dibuat-buat, ada seperti itu. Nah, gambaran seperti itulah ketika kalian memahami hadis, dari kalian mendengar dari guru dari gurunya terus sampai kepada Nabi, apakah ini tidak ada perubahan? Itu yang diteliti adalah perawi hadis, atau yang pembisik tadi. Kalau ibaratnya permainan tadi itu, rangkaian perawi ini harus diteliti. Kalau orang-orangnya memang orang-orang yang jujur, orang-orang yang bisa dipercaya dan hafalannya kuat, itu berarti hadisnya benar. Berarti sama dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, atau dalam ini disebut hadis sahih. Ya, hadis sahih itu berarti artinya sudah diteliti kebenarannya. Tapi ketika diteliti ternyata para perawi-perawinya ini orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang tidak jujur, atau kejujurannya masih dipertanyakan, atau orangnya tidak teliti, sering lupa dan sebagainya, berarti nanti ketentuan hadisnya itu masih diragukan, istilahnya dhaif. Kira-kira benar atau tidak ini riwayat hadisnya, ini ternyata. Nah, ini yang dipelajari dalam ilmu mustalah hadis. Ya, jadi mustalah hadis ini untuk mempelajari validitas atau kebenaran hadis. Apakah riwayat ini benar-benar dari Nabi atau masih diragukan kebenarannya. Ya. Nah, atau istilahnya apakah ini sahih atau dhaif. Nah, kalau sahih itu berarti sudah benar, kalau dhaif itu berarti masih diragukan atau bisa jadi memang keliru. Nah, ini maksudnya mempelajari mustalah. Jadi bedanya dengan ilmu hadis, kalau hadis yang biasa kalian pelajari itu yang diteliti adalah pengertian dari hadis. Oh, hadis itu maksudnya apa? Innamal a'malu binniyat. Oh, maksudnya ketika beramal harus berniat. Ya kan, itu yang kalian pelajari. Tapi kalau mustalah hadis yang dipelajari bukan itu. Innamal a'malu binniyat ini perawinya siapa? Ya, oh, dari ini dari ini. Oh, ini ada yang bermasalah tidak? Oh, tidak. Berarti hadisnya sahih. Berarti ini benar-benar dari Nabi. Ya, jadi ilmu hadis dan mustalah hadis, ya, hadis yang biasa akan pelajari itu dengan mustalah hadis itu ada persamaannya, yaitu sama-sama mempelajari hadis. Perbedaannya sudut pandangnya. Ya. Kalau hadis yang kalian pelajari itu kan yang dipelajari adalah pengertian atau maksud dari hadis, kandungan dari hadis itu. Tapi kalau mustalah hadis yang dipelajari adalah validitas hadis atau status hadis, apakah sahih dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai pengantar ya, biar kalian tidak penasaran mustalah hadis ini pelajari apa ya, digambarkan seperti ini. Ya, langsung saja. Kalau yang sudah punya kitabnya, ini bisa dibuka ya, gambarnya seperti itu kitabnya. Nama kitabnya adalah Mandzumatul Baiquni. Ya, nama kitab Mandzumatul Baiquni. Mu'alifnya itu Syekh Umar bin Futuh Ad-Dimishqi Asy-Syafi'i. Ya, Syekh Umar bin Futuh Ad-Dimishqi. Ya, kitab ini berisi nadzuman, ya, ada 34 nadzum. Ya, kalau bisa itu juga dihafalkan. Hanya 34 nadzum. Ya, tapi saya tidak mengharuskan ya, kalau bisa dihafalkan. Yang wajib itu alfiah. Nah, jadi ini untuk yang materi pertama tentang muqaddimah. Nah, ini dibuka, kalau yang sudah punya kitabnya dibuka di halaman paling awal. Ya, ini belum ada angkanya, itu halaman 0 gitu. Kalau yang sebelahnya halaman 1, ini sebelum halaman 1 ya, muqaddimah. Ilmu hadis ada dua macam. Ilmu hadis diroyah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sanad dan matan hadis, cara penerimaan hadis, penyempurnaan hadis, sifat para rawi dan sebagainya. Ilmu ini dikenal dengan nama ilmu mustalah hadis. Ya, jadi ilmu mustalah hadis bisa juga disebut ilmu hadis diroyah. Ya, ilmu hadis diroyah atau mustalah hadis itu sama. Jadi yang mempelajari tentang sanad dan matan hadis. Sanad itu rangkaian dari perawi-perawi, ini dari perawi ini dari siapa itu sampai Nabi, itu sanad. Matan itu isinya hadis ya, yang disampaikan oleh Nabi. Misalnya innamal ambinat itu namanya matan hadis. Innamal ambinat dari siapa? Oh, dari imam ini dari siapa? Dari imam ini. Ya, itu namanya sanad. Jadi ilmu yang pelajari tentang sanad dan matan, sifat para rawi, jadi mempelajari rawi ini
perawi hadis ini itu orangnya bagaimana, apakah adil atau tidak, sahih atau tidak. Nah, ini namanya ilmu hadis dirayah atau mustalah hadis. Objek ilmu ini atau yang dipelajari ilmu ini adalah sanad hadis, matan hadis, rawi hadis dan sebagainya ya. Jadi yang dipelajari ini sanad, rangkaian perawi tadi ya, yang menyambungkan tadi, terus matan hadis, rawi dan sebagainya. Kegunaan ilmu ini ya. Kegunaan mustalah hadis. Untuk apa mempelajari mustalah hadis? Untuk mengetahui status hadis. Nah, apakah sahih, hasan atau dhaif. Nah, intinya itu. Untuk mengetahui apakah yang benar-benar dari Nabi atau tidak. Nah, cara istilahnya itu apakah sahih, apa hasan atau dhaif. Penyusun ilmu ini atau yang pertama kali membukukan ilmu ini yaitu Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman Ar-Romahurmuzi dengan karya tulis yang berjudul Al-Muhaddisul Fasil. Nah, ini ulama yang pertama mengarang mustalah hadis, namanya Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman Ar-Romahurmuzi. Nama kitabnya Al-Muhaddisul Fasil. Pengambilan ilmu ini adalah pengambilan dari hasil penelitian tentang keadaan rawi hadis. Ya, jadi meneliti, oh kalau rawi ini seperti ini berarti sahih, rawi ini seperti ini berarti dhaif. Jadi mengambilnya dari meneliti rawi-rawi hadis. Hukum mempelajari ilmu ini adalah fardhu ain bagi yang sendirian mempelajari. Dan fardhu kifayah apabila banyak yang mempelajari. Hanya dalam satu wilayah, kalau yang memungkinkan belajar hanya satu orang, maka dia wajib belajar. Ya. Kalau yang lain tidak memungkinkan, hanya dia saja, ya, itu dia wajib fardhu ain. Tapi kalau ada banyak orang yang memungkinkan belajar, ya cukup satu orang. Ya, ini fardhu kifayah. Ilmu hadis riwayah. Nah, jadi tadi ada dua, ilmu hadis ada dua. Ilmu hadis dirayah atau mustalah hadis. Yang kedua ilmu hadis riwayah. Nah, ilmu hadis riwayah itu ilmu yang mempelajari tentang pengutipan segala sesuatu yang disandarkan kepada Kanjeng Nabi yang berupa perkataan, perbuatan, penetapan atau sifat. Nah, ilmu hadis riwayah ini sama dengan pelajaran hadis yang biasa kalian pelajari itu ya. Kalau yang di Sanawi itu matan Abi Jamrah yang bisa dikenal Abi Jamrah. Nah, itu ilmu hadis riwayah. Karena apa yang dipelajari adalah isinya hadis. Gitu. Ketika kan mempelajari kitab Abi Jamrah kan yang dipelajari kandungan hadisnya ini apa, maksudnya hadis ini apa kan. Tidak mempelajari ini sahih atau tidak, rawinya siapa. Tidak. Ilmu hadis riwayah namanya. Objek ilmu ini pribadi Kanjeng Nabi. Objek atau yang dibahas dalam ilmu hadis riwayah kan pribadi Nabi, artinya dawuh Nabi, perbuatan Nabi. Penyusun ilmu ini yang pertama kali membukukan ilmu hadis riwayah yaitu Muhammad bin Syihab Az-Zuhri atas perintah Umar bin Abdul Aziz pada masa dinasti Umayyah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pengambilan ilmu ini adalah perkataan, perbuatan, pertama sifat Kanjeng Nabi. Karena namanya hadis itu kan itu tadi perkataan, perbuatan, takrirat atau penetapan dan sifat Kanjeng Nabi. Hukum belajar ilmu ini adalah fardhu ain bagi yang sendirian mempelajari dan fardhu kifayah apabila banyak yang belajar. Ini sama ya, sama dengan tadi. Sama seperti ilmu hadis riwayah. Jadi kalau satu orang berarti fardhu ain, kalau banyak orang berarti fardhu kifayah. Dan mungkin sekian dulu dari saya. Kita akhiri dengan berdoa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.